Tuh. Tentu yang punya mobil, yang punya rumah mewah, dan sebagainya. Karena itu maka kita harus membalik kebijakan bahwa uang negara yang sangat terbatas dewasa ini harus dipindahkan ke rakyat, harus dipindahkan ke kepentingan umum, membuat jalan lebih baik, membuat sekolah lebih baik, bikin rumah sakit lebih baik. Nah, itulah sebabnya maka ini harus dipindahkan subsidi itu. Karena dipindahkan, konsekuensinya ialah tentu terjadi kenaikan BBM. Jadi konsekuensi daripada kebijakan. Artinya kalau dari pernyataan Bapak ini memang harus dinaikkan begitu ya Pak ya, dalam waktu dekat begitu? Saya tidak mengatakan harus dinaikkan, harus dipindahkan, harus ada kebijakan baru memindahkan subsidi itu dari konsumtif ke produktif. Akibatnya naik BBM. Jadi naik BBM itu akibat, bukan tujuan. Tujuannya ialah memindahkan subsidi dari konsumtif ke produktif. Bila sudah ada tujuan tadi Pak, dari konsumtif ke produktif, yang ditanyakan kapan akan segera berlakunya nih Pak? Ya, ini kalau soal waktu tentu ditentukan oleh Presiden bersama keputusan Kabinet. Ini ya tentu kita lebih cepat lebih baik lah, karena ini kan menyangkut 1 triliun per hari. Kalau 1 hari kita telat, ya artinya kalau kita bisa peroleh 50%-nya saja, mengurangi 50%-nya saja, memindahkan 50% saja, berarti kita menghemat 500 miliar per hari. Pak, ya, ada pernyataan dari Pak SDM, Sudirman Said. Ya, BBM ini akan dinaikkan ketika kompensasi sudah mulai dilakukan, yang kabarnya dilakukan akan pekan depan dilakukan. Apakah ini artinya juga semakin mendekati begitu untuk kenaikan harga BBM, Pak JK? Jadi setiap kebijakan tentu punya akibat-akibat. Kalau akibat kepada golongan yang mampu, tentu itu adalah resiko yang harus dijalani dan tidak masalah sebenarnya. Yang punya mobil-mobil bagus itu naikkan 2-3 ribu ternyata tidak ada soal bagi mereka, tinggal mengurangi perjalanan aja kalau mau. Tapi tentu ada efeknya akibat kenaikan harga kepada masyarakat yang kurang mampu, yang jumlahnya kurang lebih 15 juta orang, keluarga maksud saya. Jadi kira-kira 50 juta orang, 60 juta orang. Maka itu diberikan kompensasi yang lebih besar daripada sebenarnya naiknya ongkos dia. Ya, itu. Jadi contohnya gitu ya. Sudah ada pertimbangan belum Pak? Kalau memang dinaikkan, kira-kira kisarannya naiknya berapa Pak? Tunggu aja itu nanti diputuskan pada waktu. Tadi kalau antara 2000, tadi Pak JK sudah menyebutkan kalau naik 2000 sampai 3000 mungkin orang-orang yang kaya tidak keberatan. Mungkin kisaran angkanya segitu nggak Pak? 2000 atau 3000? Iya, nantilah pokoknya tidak jauh-jauh lah dari situ. Gitu ya. Pak, bicara soal BBM ini Pak, bila memang ini kan membebani anggaran negara, 1 triliun tadi dibakar istilahnya tiap hari untuk BBM bersubsidi. Tapi di zaman pemerintahan Pak SBY kita ingat ada rame-rame ketika akan mengkonversi dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. Pada saat itu konverter ketika untuk mobil pribadi sudah sempat ramai dibicarakan. Nah, ini akan diteruskan lagi atau kebijakannya mengarah kemana nih Pak untuk konversi dari BBM minyak ke gas? Ya, salah satu juga nanti follow up daripada kebijakan energi secara keseluruhan ialah mobil-mobil katakanlah umumnya yang besar-besar dan juga mobil-mobil yang memakai banyak minyak, BBM itu sangat efisien baik kedua belah pihak untuk memakai gas, apakah itu gas istilahnya sehingga lebih murah dan lebih bersih begitu lingkungan. Itu tentu bagian daripada kebijakan yang makan waktu gitu kan. Nah, kemudian untuk hitung-hitungan inflasi ini Pak pasti juga sudah mendapatkan kajian dari Menteri Perekonomian, kemudian dari Menteri SDM dan yang lainnya. Kemudian hitung-hitungan inflasinya nanti seperti apa? Berapa besar nih Pak akan berpengaruh
dari harga yang sudah ditetapkan nanti oleh pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi? Ya, pengaruh inflasi pasti ada, tapi tidak besar, mungkin 2-3%. Tapi itu hanya jangka pendek. Biasanya inflasi itu paling lama 6 bulan. Setelah itu ada penyesuaian baru. Nah, tapi pilihan utamanya ialah pilihan kebijakan memindahkan dari konsumtif kepada produktif. Inflasi adalah akibat daripada kita menjalankan kebijakan itu yang tidak mungkin dihindari. Tapi itu jauh lebih baik daripada terus-terus BBM itu dibakar untuk kepentingan 70% orang yang mampu. Oke. Kompensasinya sendiri Pak kepada masyarakat secara real nantinya seperti apa sih Pak? Ya, secara real dulu tahun 2005 namanya BLT, langsung cash. Tahun 2008 tahun 2013 kemarin sudah mulai dipraktekkan dengan juga cash, tapi mengambilnya lewat kartu. Sekarang juga lebih luas lagi. Jadi yang punya kartu tinggal pergi ambil kantor pos, diumumkan begini, semua langsung dapat sehingga tidak perlu antri lama, waktunya cepat gitu kan. Begitu juga kartu sehat, kartu pintar nanti secara bersamaan akan dibagikan karena sebagai hasil daripada pengalihan subsidi yang besar tadi untuk betul-betul orang yang tidak mampu. Baik.